إلى المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian, dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan nur ma'rifahnya ke dalam hati kita sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati yang selamat, hati yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, di sini ulun menerangkan tentang Nur Muhammad. Sebelum kita membahas menerangkan tentang Nur Muhammad, lebih dahulu kita mengetahui hadis tentang Nur Muhammad dan sanadnya. Dalam kitab Hayatul Qulub karangan Asy-Syaikh Muhammad Al-Mustafa bin Imam Al-Alawi, Al-Imam As-Sanqati mengatakan, faidah yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad, seperti yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak yang dimusannifkan dengan sanad yang sahih. Dalam satu riwayat hadis tersebut berbunyi seperti berikut. Qala Jabir, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Faqala nura nabika ya Jabir, khalaqahu Allah summa khalaqa kulla khairin wa khalaqa ba'dahu kulla syai'. Wa hina khalaqahu Allahu aqamahu qudamahu fi maqamil qurbi isnataya asyarata alfa sanatin. Thumma ja'alahu arba'ata aqsamin wa khalaqal arsh min qismin wal kursiyyi min qismin wa hamalat arsy min qismin wa aqamal qismata rabi'ah fi maqamil hubbi isnataya asyara alfa sanah. Summa ja'alahu arba'atun aqsamin wa khalaqal qalama min qismin walau min qismin wal jannah min qismin wa aqamal qismar rabi'ah di maqamil khawfi isnataya asyarata alfa sanah. Summa ja'alahu arba'atu ajza'in wa khalaqal malaikah min juz'in wa syamsa min juz'in wal qamara wal kawakiba min juz'in wa aqamal qismar rabi' fi maqamil raja
isnataya asyara isnataya asyarata alfasana summa ja'alahu arba'ata ajza'in fa khalaqal aqla min juz'in wal ilma wal hilma min juz'in wal ismata wa taufiqa min juz'in wa aqamal qismata rabi'ah fi maqamil haya isnataya asyarata alfasana summa nazalallahu ta'ala ilaihi fatarasyahan nur arakan faqatarat minhu mi'atu alfin wa arba'atun wa isrun alfa qadratin fa khalaqallahu min qadrati ruhin nabiyina aw rasulin summa tanaffasat arwahul anbiya fa khalaqallahu min anfusihim nura arwahil awliya wasyu'ada wal mutta'ina minal mu'min ila yaumil qiyamah wal arash wal kursi min nuri wal qurubiyuna sadatul malaikah min nuri waruhanabiyuna minal malaikati min nuri wa malaikatus samawati sab'i min nuri wal jannatu wa ma fiha minan na'imil muqim min nuri wasyamsu wal qamar wal kawakib wal aqlu wat taufiq min nuri wa arwahus rusul wal anbiya wasyuhada wasyuhada wassalihin min nuri summa khalaqallahu isnaya asyara hijaban fa aqama nur wa huwal juz'ur rabi min kulli hijab alfasanah wa huwa maqamatul ubudiyah wa hiya hijabul karamah wasya'adah wal haibati war rahmah war ra'fah wal ilmi wal hilim wal waqar wasakinah was sabr wasidq wal yakin faqayyadallahu zalikan nura fi kulli hijab alfasanah falamma kharaja nur minal hujub raqabahu Allahu fil ardi fakana yadhi'u minhu ma bainal masyriq wal maghrib kasiraj fil lailil mujlim summa khalaqallahu adam minal ardi wa raqaba fihi nur fi jabinihi summan raqala ila sis wa kana yandakilu min kulli tahir ila tayyib wa min kulli tayyib ila tahir ila an wasala ila subi abdillah abi wa minhu ila aminah summa akhrajani ila dunya fa ja'alani sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa rahmanil alamin wa qaidal ghurril muhajjalin hakaza kana bad'u khalqin nabika. Nah, ini Jabir intaha. Nah, ya para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi artinya adalah Jabir berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Nabi kita Muhammad menjawab, hai Jabir, nur Nabi engkau. Kemudian darinya lah Allah menciptakan segala kebaikan dan sesudahnya Allah menjadikan segala sesuatu. Ketika menciptakannya itu Allah menempatkannya di hadapannya di tempat kedekatan makam Al-Qurbi ngarannya selama 12.000 tahun. Kemudian Allah menjadikan 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah menciptakan arsy. Dari bagian yang kedua Allah menciptakan kursi. Dan bagian yang ketiga Allah menciptakan malaikat penanggung arsy dan malaikat pemelihara kursi. Dan Allah menempatkan bagian yang keempat di tempat cinta hati makamul hub.
Nah kemudian Allah menjadikan 4 dari bagian yang pertama. Nah ini yang bagian pertama Allah Ta'ala menciptakan. Allah menciptakan kalam. Kalam itu ya pinak bahasa kita. Nah dari bagian yang kedua Allah menciptakan loh. Ya Lauhul Mahfuz lah. Dan dari bagian yang ketiga Allah menciptakan surga. Dan bagian yang keempat diletakkan Allah sifat takut. Makam khauf. Nah itu bagian yang pertama. Kemudian Allah membagikan menjadi 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah menciptakan malaikat. Dari bagian yang kedua Allah menciptakan matahari. Dari bagian yang ketiga Allah menciptakan bulan dan planet bumi, bintang. Dan Allah menempatkan baginya yang keempat, ditempatkan sifat berharap. Ini makam raja. Selama 12.000 tahun lamanya. Nah, selama 12.000 tahun. Kemudian Allah membaginya menjadi 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah menciptakan akal. Dari bagian yang kedua Allah menciptakan ilmu dan sifat lemah lembut, itu hilim. Dari bagian yang ketiga Allah menciptakan pemeliharaan, ismah dan taufik. Dan Allah menempatkan bagian yang keempat, ditempatkan sifat malu, disebut dengan maqamul haya. Selama berapa? Selama 12.000 tahun juga. Kemudian Allah memandangnya. Maka nur itu berkeringat. Kita berkeringat itu berpaluh leh. Nah, berpaluh. Nah, berkeringat. Dan menitislah darinya 120.000 titis. Dari setiap titis keringat tadi nur, kemudian Allah menciptakan roh para nabi dan rasul. Kemudian roh para nabi bernapas, dan setiap napas mereka Allah menciptakan ruh para wali, orang yang beruntung, orang mukmin yang taat hingga hari kiamat. Oleh karena itu aras dan kursi, nah itu berasal daripada nurku, ujian Nabi kita. Berasal daripada nurku, ialah Nur Muhammad. Nah ini perhatikan bujur-bujur. Keimanan atau kepercayaan bahwa diri Nur Muhammad, karubiyun, para penghulu malaikat itu berasal daripada nurku ya Rasulullah. Surga dan segala kenikmatan abadi yang ada di dalamnya itu pun berasal daripada nurku ujar Rasulullah. Matahari, bulan, planet, bintang, akal, ilmu dan taufik itu pun berasal daripada nurku gitu. Ruh para rasul, para nabi, orang yang beruntung, syuhada dan orang salih itu pun berasal daripada nurku. Kemudian Allah menciptakan 12 hijab, 12 dinding. Kemudian Allah menciptakan nur yang merupakan bagian yang keempat pada setiap dinding selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun.
Dan itu adalah segala makam kehambaan, yaitu dinding yang karamah, dinding syaadah. Karamah itu kemuliaan. Itu dinding syaadah, keberuntungan. Dinding haibah, rasa takut. Dinding rahmah, kasih sayang. Dinding ra'bah, sahaja kasih sayang. Dinding ilmu, dinding hilim, lemah lembut. Dinding wakar, ketenangan. Dinding sakinah, ketentraman. Dinding sabar, dinding siddiq, dan dinding yakin. Kemudian Allah mengikat nur itu pada setiap dinding. Setiap dinding Allah Ta'ala ikat nur itu selama 1000 tahun juga. Selama 1000 tahun. Ketika keluar dari semua dinding, Allah meletakkannya di bumi dan menyinari dari timur hingga barat. Bagian lampu yang menyinari di gelapan malam. Kemudian dari tanah Allah menciptakan tubuh Adam. Dan Allah meletakkan nur itu di keningnya Adam. Kemudian berpindah dari Adam kepada Nabi Sis alaihissalam. Dan terus menerus berpindah dari yang baik kepada yang suci hingga sampai ke sulbi, tulang punggung, tulang belakang Abdullah ayahku. Ya Rasul. Jadi kalau kita ceritakan Nabi Sis kepada Nabi Ibrahim, terus kepanjangan kita. Ya, kepada yang baik-baik sampai kepada si Abdullah. Nah, maka matinya ayahnya Abdullah itu, masya Allah, banyak yang mencintai mereka itu. Bahkan orang yang bangsawan, bahkan orang yang sangat kaya raya. Nah, dia menawarkan dirinya untuk bersuami dengan Abdullah, ayah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang melihat bahwasanya terlihat daripada Abdullah ayahnya Rasulullah itu memancar nur. Walhasil ketika Abdullah beristri dengan ibu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah. Nah, lalu di situ keluarlah nur itu ke rahim Aminah. Nah, sehingga perempuan yang mencintai tadi, sangat rindunya kepada Abdullah tadi, nah, tidak akan ada lagi. Karena apa? Karena nur itu berpindah. Nah, begitulah para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Kalau seseorang siapa jua pun orangnya, kalau dia sudah dengan pandangannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nur ma'rifatnya dengan nur Muhammad, maka mereka itu akan timbul kasih sayang. Ingat cerita aja dulu. Timbul kasih sayang. Karena apa? Bukan mengasih sayang kepada dirinya itu, tetapi yang dikandung, yang ada di dalam dirinya ialah nur Muhammad.
Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dan dari ayah ulah kepada Aminah, lalu pindah kepada Aminah. Dan kemudian Allah mengeluarkan ke alam dunia dan Allah menjadikanku pemimpin para rasul, lalu dilahirkanlah. Coba kita para kiai-kiai, para mubalik, para penceramah sering mengatakan, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, api yang tidak pernah padam. Yalah, bubuhan majusi kan menyembah api lah. Nah, belum pernah padam. Begitu Allah lahirkan Nabi kita ke alam dunia yang panah ini, akhirnya padam. Yalah. Nah, itulah pajah ada tahan. Apabila kita tuh biar mandang ulun bagi ulun menatap begini, pas ulun bertaja dengan Nur Muhammad amal wujud pian tuh tunduk umpamanya leh. Umpamanya. Nah, ayo padam dengan apa? Dengan nur yang dikandung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhala-berhala tabahan Baitullah itu. Masya Allah. Ya baik, terusakan dulu karena kita. Nah jadi inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi, menjadi rahmat bagi sekalian alam, pemimpin orang yang bercahaya di akhirat. Lalu ya Rasulullah, wahai Jabir, demikianlah permulaan penciptaan nabimu. Bahkan Rasulullah sendiri pun yang bermakam di makam Madinah itu adalah daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan belum jadi deh, belum di. Nah jadi itu hadisnya. Kemudian sanad hadis nur. Bapak mau orang membahas kan? Ya. Lalu sanad hadis nur. Sanad hadis yang terkenal adalah dari Abdul Razak, dari Ibnu Jurayj, dari Ammar bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ceritakan, beritahukan kepadaku tentang yang pertama kali diciptakan Allah sebelum diciptakan segala sesuatu. Kan belum ada sesuatu, bahkan belum ada Nur Muhammad. Itu kada ada kisah nang nama Allah kada lagi belum. Ada kada siapa nang Khalik siapa nang ma'bud, siapa nang abid, siapa namanya apa, siapa yang belum tahu lagi. Nah jadi lalu awal yang diciptakan itu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jabir, sebelum diciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur Nabi engkau, ialah Muhammad daripada nurnya. Maksudnya dari alam, dari ilmu kekuasaan dan kehendak Allah. Kalimat kata dari min berarti berasal, ibtida tidak berarti bagian tab'id. Jadi kan disuruh Jabir, Rasulullah mengatakan, hai Jabir, nah artinya sebelum sesuatu diciptakan min nuri
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min itu kalau kita belajar ilmu lugat, nah itu adalah faedahnya lil ibtida, bukan litabid sebagian kada. Artinya mula-mula sebelum sesuatu yang diciptakan itu ialah Nur Muhammad. Abdur Razak bin Hamam bin Nafi al-Himyari. Ini keluarga mereka adalah Abu Bakar Ad-Daghani. Ia meriwayatkan dari Ibnu Jurais dan juga dari yang lainnya. Ia dilahirkan pada tahun 126 Hijriah dan wafat pada tahun 211 Hijriah. Abu Zurrah Ad-Dimishki mengatakan, Abdur Razak merupakan salah seorang yang riwayat hadisnya sangat kuat. Abu Zurrah bertanya kepada Ahmad, siapakah yang paling kuat riwayat hadisnya dari Ibnu Jurais? Apakah Abdur Razak atau Bursani? Ahmad menjawab, Abdur Razak. Dauriyu dari Ibnu Mu'in, daripada Ibnu Mu'in mengatakan, Abdur Razak adalah riwayat hadis dari Ma'mar bin Hisham. Hisham adalah peneliti dari Ibnu Jurais. Ya'qub bin Saibah dari Ali bin Al-Madani mengatakan, Hisham bin Yusuf mengatakan kepadaku, dari kelompok kami Abdur Razak ada seorang yang paling kuat hafalannya. Ya'qub berkata, Hisham dan Abdur Razak kemudian adalah orang yang terpercaya. Di dalam kitab Tahzibut Tahzib karangan Ibnu Hajar juz 6 halaman 310. Nah, kemudian pulang Ibnu Jurais, ini kita supaya manukan daripada kisah supaya kuat ini riwayat-riwayatnya, hanya kita membicarakan nurnya. Yang kedua, Ibnu Jurais adalah seorang ahli fikih. Ia bernama lengkap Abdullah bin Abdul Aziz bin Jurais. Ini meriwayatkan hadis daripada Amr bin Dinar dan juga meriwayatkan hadis dari yang lainnya. Ini saat mengatakan ia dilahirkan pada tahun 80 dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Dari Yahya bin Sa'id, Ja'far bin Al-Wahidi mengatakan, Ibnu Jurais adalah seorang yang sangat jujur. Apabila ia menyampaikan haddasana kepadaku, maka itu adalah hasil dari pandangannya. Itu sama. Apabila ia mengatakan menceritakan akhbarana kepadaku, maka itu adalah hasil penelitian qiraah. Nah, ini tentang masalah usul hadis, cara menyatakan nih. Dan apabila ia mengatakan berkaqala, maka itu bagi angin yang menyejukkan artinya. Sulaiman bin Nadar bin Khalid bin Yazid mengatakan, tidak seorang pun yang aku ketahui yang kejujurannya melebihi Ibnu Jurais. Ibnu Harisi mengatakan, ia adalah seorang yang sangat jujur. Al-Ajali mengatakan, Ibnu Jurais adalah seorang penduduk Makkah yang paling dipercaya. Dari Malik al-Makhraki mengatakan, Ibnu Jurais adalah seorang pengisi malam. Artinya apa? Qiyamul Lail. Utsman Ad-Darimi dari Ismail bin Daud dari Ibnu Mu'in mengatakan, dibanding Ibnu Jurais Az-Zuri tidak ada apa-apanya. Ibnu Abu Maryam dari Ibnu Mu'in mengatakan, Ibnu Jurais adalah seorang yang sangat dipercaya untuk setiap yang diriwayatkan tentang Al-Quran. Dalam Tahzibul Tahzib karangan Ibnu Hajar juz 12 halaman 402. Kemudian pulang
Sanad daripada Ammar bin Dinar. Ammar bin Dinar al-Maki bernama lengkap Abu Muhammad al-Asram al-Juhmiyu. Keluarga mereka adalah para pembesar yang meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah dan juga dari yang selainnya. Ahmad mengatakan Ammar bin Dinar wafat antara tahun 125 dan 126 Hijriah. Nuaim bin Hammad mengatakan aku mendengar Ibnu Uyainah mengatakan dari Ibnu Abu Najah, kami tidak mempunyai seorang yang lebih luas pemahamannya dan lebih banyak ilmu melebihi Ammar bin Dinar. Yang lain menambahkan, tidak ada yang pemurah seperti dia, tidak ada pejuang segigih dia, dan tidak ada orang yang setampan dia. Al-Humaid dan yang lainnya mengatakan dari Sufyan, aku bertanya kepada Mas'ar, siapakah yang paling kuat pegangan dan pijakannya dengan hadis? Mas'ar menjawab Ammar bin Dinar. Dan Al-Qasim bin Abdurrahman bin Al-Hakam dari Uyainah mengatakan Ammar bin Dinar adalah seorang yang dapat dipercaya dan sangat terpercaya. Satu hadis yang aku dapatkan dari Ammar bin Dinar lebih aku sukai daripada 20 hadis yang aku terima dari orang lain. An-Nasai mengatakan Ammar bin Dinar adalah seorang yang terpercaya. Nah, ini dalam kitab Tahzib juga karangan Ibnu Hajar juz 8 halaman 28. Hadis Nur yang diriwayatkan daripada Abdul Razak dan Sayyidina Jabir bin Abdullah Ansar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin min nurih. Wa fi riwayatin ukhra wa anta min tilkal asya. Artinya aku bertanya kepada Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, berikan kabar kepada hamba, apakah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu, sebelum menjadikan alam semesta ini. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum Allah menjadikan alam semesta ini ialah nur nabimu, ialah Nur Muhammad. Dan itu Nur Muhammad daripada Nur Zatullah. Dan riwayat yang lain, engkau wahai Jabir daripada Nur Muhammad, engkau pun ialah daripada Nur Muhammad. Secara khusus Nabi kita Muhammad mengatakan kepada Jabir bahwa engkau daripada Nur Muhammad. Secara umum Nabi katakan bahwa orang-orang mukmin daripada Nur Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min nurin ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku daripada nur. Aku ini diciptakan daripada nurjat. Nah, nurjatullah. Dan mereka orang-orang mukmin daripada nurku, ialah Nur Muhammad. Nah, inilah maksud kejadian manusia sebenarnya. Kejadian manusia pada hakikat daripada Nur Muhammad, atau dikatakan juga asal kejadian insan daripada Nur Muhammad. Dan dikatakan juga asal kejadian diri daripada Nur Muhammad. Ini nyatakan. Nah, jadi insan yang sebenar-benarnya itu daripada Nur Muhammad, itu nyatakan dulu. Pada hakikatnya bahwa diri orang mukmin menurut hadis Nabi Muhammad SAW ini daripada Nur Muhammad. Dalam kitab Ad-Darun Nafis halaman 23 terdapat sabda Nabi Muhammad SAW awaqamakal, innallaha khalaqa ruhan nabi min zatihi wa khalaqal alam bi asrihi min nuri Muhammad.
Artinya sesungguhnya Allah menjadikan ruh Nabi Muhammad daripada nurjat. Nah, nurjatullah. Dan Allah menjadikan alam sekalian daripada nur Muhammad. Pengertian hadis ini bahwa langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, aras, kursi, kalam, lauhul mahfuz, dan yang lain-lainnya itu adalah daripada nur Muhammad. Ini mula-mulanya daripada nur Muhammad. Nah, jadi Allah melebihkan manusia dengan akal. Itu akal untuk memahami pada syariat. Ulang, Allah melebihkan manusia dengan akal. Itu akal untuk memahami pada syariat dan hakikat. Sehingga meningkatkan makrifatnya tentang firman Allah dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan akal kita. Gunakan. Pahami. Jangan kita mengaji tentang masalah syariat saja, jangan. Hendaklah kita juga mengetahui menuntut ilmu dengan ilmu hakikat. Sehingga dengan demikian itu syariat dan hakikat itu membuahkan makrifatullah. Nah, sejauh mana kita sekarang ini? Yang kedua, Allah melebihkan manusia dengan akal. Itu akal untuk meyakini sesuatu yang perlu keyakinan. Seperti maksud hadis di atas tadi. Bujur-bujur bahwasanya segala sesuatu itu mula-mulanya daripada nur Muhammad. Nah, kemudian lagi Allah melebihkan pula kepada manusia dengan adanya perasaan bahwa diri daripada nur Muhammad. Karena kita bahas apa itu. Kemudian lagi pada hakikatnya diri ada hubungannya dengan Nabi kita Muhammad. Dan kemudian lagi Muhammad pada syariat adalah nama daripada Nabi kita. Dan juga Muhammad pada hakikat adalah diri daripada Nabi kita. Nah, siang satu belah pun banyak berjalan jam 4:15. Nah, insya Allah. Nah, apabila orang kasih kita tarusakan. Nah, karena kita bagaimana diri orang mukmin. Pengertian mengenai diri orang mukmin adalah dari mana? Ini tetap kita membicarakan tentang masalah nur Muhammad. Jadi kita sudah mengetahui, jangan ragu-ragu lagi bahwasanya segala sesuatu itu ialah asalnya daripada nur Muhammad itu dulu. Itulah yang ulun sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan hidayah petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan nur makrifatnya, sehingga kita mati dalam tidak mensekutukan Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf ulun banyak meminta ampun dan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تأملنا وما سرنا وما أعلنا وما أمنا وقدر اللهم بارك اللهم رب صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. اللهم صل